Halo semuanya, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai library NumPy, kita akan mengenal dulu secara umum apa sih library NumPy itu dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Kita juga akan belajar sedikit mengenai sejarahnya. NumPy itu merupakan singkatan dari Numerical Python. Nah, NumPy ini adalah sebuah library open source. Nah, saya harap kalian sudah sedikit mengenal ya bahasa pemrograman Python dan mengenal apa itu library. Jadi library ini merupakan kumpulan modul dan modul-modul ini biasa di dalamnya berisi kode Python juga. Nah, open source artinya kita boleh menggunakan library NumPy ini secara gratis. Di dalam library open source ini, kita juga bisa berkontribusi untuk mengembangkan library tersebut. Nah, NumPy ini merupakan salah satunya dari library open source. Nah, NumPy ini digunakan untuk komputasi ilmiah. Nah, nanti salah satu fiturnya kita gunakan untuk analisis data. Di dalam NumPy terdapat struktur data yang cukup terkenal, yang namanya array. Nah, array ini mirip seperti matriks. Jadi kalau kalian masih ingat pelajaran sekolah dulu, ada yang namanya matriks ya. Matriks itu dibentuk dengan menggunakan kurung siku ya. Kemudian di dalamnya ada elemen-elemennya. Nah, elemen-elemennya ini kalau dulu di dalam matriks itu berupa angka. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan dan memproses data secara efisien. NumPy juga dilengkapi dengan berbagai macam fungsi. Nanti kita akan pelajari masing-masing fungsi yang ada di dalam NumPy. Nah, fungsi-fungsi ini digunakan untuk memodifikasi dan menganalisis data. Nah, ini adalah sejarah terbentuknya library NumPy. Jadi, pada tahun 1995, ada orang namanya Jim Hagenin, dia membuat project yang namanya Numeric. 10 tahun kemudian, pada tahun 2005, Travis Oliphant menggabungkan fitur numerik dengan library lainnya yang namanya NumArray dan terbentuklah NumPy. Kemudian pada tahun 2024 rilis NumPy yang terbaru yaitu NumPy 2.0 yaitu NumPy versi 2 yang pertama. Nah, NumPy ini tadi memiliki struktur data yang namanya array yang sangat efisien. Jadi NumPy ini digunakan untuk fondasi library yang lainnya. Contohnya ada Pandas. Pandas ini kalau tidak salah dia open source juga. Kemudian ada SciPy. SciPy ini berisi fungsi-fungsi saintifik. Kemudian ada Matplotlib. Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data. Nanti kita akan pelajari juga. Kemudian ada scikit-learn. Nah, scikit-learn ini library atau package Python yang di dalamnya berisi fungsi-fungsi machine learning. Dan masih ada beberapa library lainnya yang juga menggunakan NumPy sebagai fondasinya. Nah, ini adalah resource tempat kalian bisa melihat project NumPy. Di sini ada GitHub-nya. Kalau kalian belum mengenal apa itu GitHub, ya, GitHub itu tempat kita mempost atau mempublikasikan project kita, kemudian orang lain bisa melihat project kita juga, dan orang lain juga bisa berkontribusi untuk mengembangkan project kita, dan kita juga bisa melihat dan mengembangkan project orang lain, ya. Nah, ini ada GitHub NumPy-nya, di sini bisa kalian klik. Di GitHub ini nanti juga ada webnya, kemudian ada dokumentasinya. Jadi kita langsung buka saja GitHub-nya. Nah, ini adalah GitHub dari project NumPy. Kalau kalian ingin belajar mengenai GitHub, kemudian mengenai library Python, saya udah ada juga course mengenai bahasa pemrograman Python ya, yang membahas lengkap mengenai bahasa pemrograman Python. Bisa kalian cek juga di Udemy ini. Nah, di dalam GitHub ini berisi kode pembuatan library NumPy-nya tentu saja. Kemudian di bawahnya ini, kalau kalian buka di bagian README, di sini ada penjelasan ya. Penjelasan mengenai apa itu NumPy, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan macam-macam lah. Nah, di sini juga ada beberapa link yang penting, ada websitenya. Kemudian ada dokumentasinya. Dokumentasinya ini berisi biasanya berupa tutorial, kemudian fitur, fungsi yang ada di dalam library NumPy. Kemudian ada mailing list, kemudian ada source code. Source code-nya ini ya GitHub-nya itu sendiri ya. Kemudian ada contributing. Nah, contributing ini
adalah step-step atau langkah-langkah gimana sih caranya kita berkontribusi mengembangkan NumPy. Tapi saya rasa kalian mungkin belum bisa berkontribusi ya, karena kalian mengambil kelas ini, artinya kalian ingin belajar dulu mengenai NumPy atau data analisis. Kemudian ada bug reports. Nah, bug report ini berisi laporan-laporan bug atau error yang mungkin ada di dalam library NumPy, dan sebagainya. Oke, itu saja pengenalan mengenai library NumPy. Selanjutnya kita akan belajar mengenai salah satu struktur data yang ada di dalam NumPy, yaitu NumPy Array. Sampai jumpa di video berikutnya.